Setelah berselingkuh dengan sahabatku sendiri dan merebut semua hartaku, suamiku melemparku ke jalanan. Dia tertawa sambil berkata, "Lihat aja. Tanpa aku, kamu gak akan bisa apa-apa." Dia salah. Karena apa yang aku temukan akan merubah segalanya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Palu hakim yang diketuk di ruang sidang itu terdengar seperti paku terakhir yang ditancapkan pada peti mati hidupku. Aku, Anggita, terduduk kaku di kursi kayu yang keras. Pandanganku kosong, menatap dinding krem di depanku. Hijab coklat muda yang kupakai terasa kencang, seolah ikut mencekik napasku yang tersisa. Di sebelah sana, di seberang ruangan, aku bisa melihatnya. Irfan, pria yang selama 8 tahun kupanggil suami, duduk dengan bahu tegap. Dan di sebelahnya, Salma, sahabatku. Wanita yang mengenalku lebih baik dari siapapun, kini duduk dengan tangan melingkar mesra di lengan Irfan. Aku tidak menangis. Air mataku sudah kering berhari-hari lalu, sejak aku memergoki mereka berdua di rumah kami sendiri. Rumah yang kubangun dengan keringat dan doa. Hari ini adalah sidang putusan. Sebuah formalitas yang hanya akan meresmikan kehancuranku. Pengacara Irfan, dengan setelan mahal dan senyum licin, telah membeberkan tumpukan dokumen. Dokumen yang mengatakan aku telah setuju menyerahkan seluruh aset, rumah, tabungan, bahkan perusahaan rintisan yang kami kelola, atas nama Irfan. Tentu saja, ada tanda tanganku di sana. Tanda tangan yang tidak pernah kuingat kububuhkan. Hakim membacakan putusan. Suaranya datar dan tanpa emosi. Menimbang bukti-bukti yang diajukan, pengadilan memutuskan bahwa seluruh harta Gonogini jatuh ke tangan saudara Irfan. Irfan menoleh ke arahku. Bukan tatapan penyesalan, tapi tatapan kemenangan yang sombong. Salma tersenyum kecil, senyum yang meremehkan, seolah berkata, "Kau kalah." Aku bangkit. Kakiku gemetar, tapi aku memaksanya melangkah. Aku harus keluar dari ruangan pengap ini sebelum aku benar-benar hancur berkeping-keping. Aku berjalan melewati mereka. Irfan bangkit, seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku terus berjalan. Di luar gedung pengadilan, udara panas langsung menyengat wajahku. Aku baru saja akan melangkah pergi ketika suara Irfan menghentikanku. "Anggita." Aku berbalik. Dia berjalan mendekat, diikuti Salma yang bergelayut manja. Irfan membawa sebuah koper kecil yang kusam. Koper yang kubawa dari rumah orang tuaku saat pertama kali pindah bersamanya. Dia melemparkan koper itu ke kakiku. Pakaianku yang sedikit berhamburan keluar dari resletingnya yang rusak. "Itu sisa barang-barangmu. Jangan pernah muncul lagi di kehidupanku," katanya dingin. Salma tertawa kecil. "Kasihan sekali kamu, Thea. Sudah kubilang, Irfan terlalu baik untuk wanita sepertimu." Rasa sakit yang tadi mati rasa kini meledak di dadaku. "Kalian jahat, hanya itu yang bisa keluar dari mulutku." Suaraku serak. Irfan tertawa. Tawa yang dulu menghangatkan hatiku, kini terdengar seperti tawa iblis. "Jahat? Kami hanya mengambil apa yang seharusnya jadi milik kami. Perusahaan itu maju karena aku, bukan karena doa-doamu. Tapi aku kehilangan segalanya. Bisikku, pekerjaanku, rumahku." "Itu masalahmu," potong Irfan. Dia maju selangkah, menatapku rendah dari atas ke bawah. "Dengar, Anggita. Lihat dirimu. Cuma wanita kampung yang beruntung kunikahi. Sekarang, kamu bukan siapa-siapa." Dia membungkuk sedikit, suaranya menjadi desisan berbisa di telingaku. "Lihat aja. Tanpa aku, kamu itu sampah. Kamu gak akan bisa apa-apa. Kamu akan mati miskin di jalanan." Dia berbalik, menggandeng tangan Salma. Mereka berjalan menuju mobil mewah yang dulu sering mengantarku ke pengajian. Mobil yang kubeli dengan bonus dari proyek pertamaku. Aku berdiri mematung di trotoar yang ramai. Orang-orang berlalu lalang, tapi aku merasa sendirian di alam semesta. Hinaan Irfan terngiang-ngiang. "Kamu gak akan bisa apa-apa." Rasa percaya diriku, yang sudah rapuh sejak pengkhianatan itu, kini hancur lebur. Aku mengambil koperku. Menjejalkan kembali pakaianku yang kotor. Aku tidak punya tujuan. Aku tidak punya uang. Ponselku sudah disita Irfan dengan alasan aset perusahaan. Aku berjalan tanpa arah. Bayangan wajah orang tuaku yang sudah tiada melintas. Aku tidak punya siapa-siapa lagi. Lalu, aku teringat. Ada satu tempat.
Satu-satunya peninggalan yang tidak mungkin bisa diambil Irfan. Sebuah gubuk tua di desa terpencil. Rumah peninggalan nenekku, yang sudah meninggal 1 tahun lalu. Dengan sisa uang di dompetku, yang hanya cukup untuk ongkos bus paling murah, aku memulai perjalanan. Perjalanan berjam-jam itu terasa seperti selamanya. Aku duduk di pojok bus yang sesak, memeluk koperku erat-erat. Aku menahan lapar dan haus, tapi yang lebih sakit adalah rasa hampa di hatiku. Aku tiba di desa itu saat matahari hampir terbenam. Aku harus berjalan kaki lagi sekitar 3 kilometer menyusuri jalan setapak yang berlumpur. Hujan mulai turun, rintik-rintik, lalu menderas. Hijabku basah kuyup, menempel di pipi. Dingin mulai menusuk tulang. Akhirnya, aku sampai. Di depanku berdiri sebuah rumah panggung kecil yang hampir roboh. Kayunya lapuk, banyak atap sengnya yang hilang. Ini bukan rumah, ini reruntuhan. Tapi ini satu-satunya tempatku. Aku mendorong pintu yang reot. Engselnya berderit memilukan. Di dalam, gelap dan pengap. Bau debu dan jamur menusuk hidung. Lantai kayunya berderit di bawah langkahku. Hujan turun semakin deras, dan atapnya bocor di mana-mana. Air menetes, menciptakan irama kesedihan di dalam ruangan yang sunyi. Aku meletakkan koperku. Aku sudah tidak kuat lagi. Tenagaku habis. Harapanku lenyap. Aku ambruk di lantai kayu yang dingin dan basah. Tubuhku terguncang hebat. Bukan karena kedinginan, tapi karena isak tangis yang akhirnya pecah. Aku menangis sejadi-jadinya, meraungkan semua rasa sakit, penghinaan, dan keputusasaan. Nek? Isakku di tengah kegelapan. Kenapa? Nek? Kenapa hidupku jadi begini? Aku sendirian? Aku gak punya apa-apa lagi. 3 hari berlalu dalam kabut kelabu. Aku tidak tahu mana siang, mana malam. Aku hanya berbaring di atas dipan kayu tua yang reot, satu-satunya perabotan yang tersisa di rumah nenek. Dipan itu berderit setiap kali aku bergerak, seolah ikut mengeluhkan nasibku. Perutku perih karena lapar, tapi aku tidak punya tenaga untuk bangkit. Untuk apa? Hinaan Irfan terus berputar di kepalaku. Kamu sampah. Kamu gak akan bisa apa-apa. Mungkin dia benar. Mungkin aku memang tidak berharga. Dikhianati suami dan sahabat sekaligus, kehilangan semua yang kubangun dalam sekejap. Aku memejamkan mata, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Tapi rasa dingin yang menusuk kulit dan suara tikus yang berlarian di bawah lantai adalah kenyataan yang pahit. Pada hari keempat, sesuatu berubah. Bukan karena harapan, tapi karena putus asa yang sudah mencapai puncaknya. Aku tidak bisa mati konyol seperti ini. Nenekku tidak membesarkanku untuk jadi wanita lemah. Aku ingat kata-katanya dulu, Anggita, hidup itu keras, tapi kamu lebih keras. Jangan pernah biarkan siapapun menginjak kepalamu. Aku memaksakan diri untuk duduk. Kepalaku pusing hebat karena kurang makan. Aku melihat sekeliling ruangan yang berantakan. Debu tebal di mana-mana. Sarang laba-laba menggantung seperti tirai kematian. Jika aku harus tinggal di sini, setidaknya aku harus membuatnya layak. Aku mulai bergerak. Pelan, sangat pelan. Aku menyapu lantai dengan sapu ijuk tua yang gagangnya hampir patah. Aku membersihkan debu dari satu-satunya jendela kecil, membiarkan cahaya matahari masuk. Cahaya itu menyorot langsung ke dipan tua tempatku tidur. Aku memutuskan untuk memindahkan dipan itu ke sudut yang lebih kering, menjauhi atap yang bocor. Aku mendorongnya dengan sisa tenaga. Dipan itu berat, dan kakinya berdecit nyaring di lantai kayu. Saat aku mendorongnya, mataku menangkap sesuatu yang aneh. Di bawah dipan, di antara debu tebal, ada satu papan kayu yang warnanya sedikit berbeda. Terlihat lebih baru, seolah belum lama dipasang. Aku berjongkok, membersihkan debu di atasnya. Tidak ada pegangan, tapi ada celah kecil di salah satu sisinya. Jantungku berdebar sedikit. Penasaran, aku mencoba mencongkel papan itu dengan kuku. Sesah. Aku mengambil sebilah kayu bakar sisa di tungku yang sudah dingin, dan menggunakannya sebagai pengungkit. Dengan sedikit usaha, papan itu terangkat. Di bawahnya, ada sebuah lubang persegi yang gelap. Mataku menyipit, mencoba melihat apa isinya. Ada sesuatu yang besar, terbungkus kain kusam. Aku merogoh ke dalam. Tanganku menyentuh sesuatu yang keras dan dingin. Kulit. Dengan jantung berdebar kencang, aku menarik benda itu keluar. Berat sekali. Setelah diletakkan di lantai, aku membuka kain pembungkusnya. Debu beterbangan, membuatku terbatuk. Di depanku, tergeletak sebuah koper kulit besar. Koper kuno, berwarna coklat tua, dengan gesper kuningan yang sudah berkarat hijau. Koper ini terlihat mahal,
sangat kontras dengan gubuk reot ini. Lalu aku melihatnya. Di bagian atas koper, tertempel sebuah plakat kuningan kecil. Sudah kusam, tapi tulisannya masih bisa terbaca dengan jelas. Untuk cucuku, Anggita. Napas tercekat di tenggorokanku. Koper ini untukku? Nenek menyiapkannya? Tanganku gemetar hebat saat menyentuh gesper kuningan itu. Ajaibnya, tidak terkunci. Aku membukanya pelan-pelan. Klik. Gesper itu terbuka. Aku menahan napas. Perlahan, aku mengangkat tutup koper yang berat. Engselnya berderit pelan. Mataku terbelalak. Aku syok. Aku sampai mundur beberapa langkah. Ini tidak mungkin. Di dalam koper itu, tersusun rapi, adalah tumpukan uang. Ratusan, mungkin ribuan lembar uang kertas berwarna merah dan biru. Uang tunai. Aku berjongkok lagi, tanganku gemetar. Aku menyentuh tumpukan uang itu. Benar-benar nyata. Di atas tumpukan uang, ada sebuah amplop coklat besar dan sebuah buku catatan bersampul kulit. Aku membuka amplop itu terlebih dahulu. Di dalamnya, ada selembar tiket. Tiket pesawat. Bukan tiket biasa, tapi tiket kelas bisnis sekali jalan. Tujuan, Jakarta. Dan tiket itu masih berlaku. Lalu, aku membuka buku catatan itu. Halaman pertamanya kosong, kecuali satu kalimat yang ditulis dengan tulisan tangan nenekku yang khas dan elegan. Tulisan yang sangat kurindukan. Anggita, sayang. Jika kamu membaca ini, berarti kamu sedang dalam kesulitan besar. Nenek tahu hidupmu tidak akan mudah. Aku beralih ke halaman berikutnya. Di sana, nenekku telah menempelkan beberapa lembar uang. Nenek tinggalkan sedikit uang di koper ini. Hitunglah. Ada 45 juta rupiah. Aku terperangah. 45 juta? Ini bukan sedikit. Ini uang yang sangat banyak, lebih dari cukup untuk memulai hidup baru. Tapi tulisan nenek belum selesai. Aku terus membaca. Gunakan uang itu dengan bijak. Tapi ingat, Anggita, ini hanya uang perjalanan. Harta sebenarnya menunggu di alamat ini. Di bawah tulisan itu, tertera sebuah alamat. Alamat di salah satu kawasan paling elit dan mahal di Jakarta. Dan di bagian paling bawah halaman, ada satu kalimat lagi. Kalimat yang membuat jantungku berdebar lebih kencang daripada saat melihat uang itu. Pergilah ke sana, temui takdirmu. Saat kamu tiba di sana, apa yang kamu lihat akan mengubah segalanya. Karena air mataku yang tadi sudah kering, kini mengalir lagi. Tapi ini bukan tangisan keputusasaan seperti di pengadilan. Ini tangisan haru, tangisan yang bercampur antara rasa sakit dan secercah harapan yang baru saja lahir. Aku memeluk buku catatan bersampul kulit itu di dadaku. Hangatnya seolah akan menjalar, menghangatkan jiwaku yang beku. Nenek. Bahkan setelah 1 tahun kepergiannya, beliau masih menjagaku. Aku duduk di lantai yang berdebu, di samping koper yang terbuka. Dengan tangan masih gemetar, aku mulai menghitung uang itu. Aku susun tumpukan uang merah dan biru itu di atas lantai kayu yang kusam. 1, 2, 10 juta, 20 juta, 30, 40, 45 juta. Persis seperti yang ditulis nenek. Uang sebanyak ini, aku belum pernah memegang uang sebanyak ini seumur hidupku. Selama menikah dengan Irfan, semua keuanganku diatur olehnya. Aku hanya diberi uang belanja harian yang pas-pasan. Setelah yakin dengan jumlahnya, aku kembali membaca catatan nenek. Kali ini, aku membacanya lembar demi lembar, kata demi kata. Anggita, cucu kesayanganku, begitu tulisan di halaman berikutnya. Nenek menulis ini jauh-jauh hari. Nenek tahu Irfan. Nenek sudah melihat matanya sejak pertama kali kamu membawanya ke rumah ini. Nenek melihat ambisi yang kejam di matanya. Nenek sudah peringatkan kamu, tapi cinta membuat telingamu tertutup. Dadaku terasa sesak. Nenek benar. Beliau pernah berkata, hati-hati, Thea. Pria itu lebih mencintai apa yang kamu miliki daripada dirimu sendiri. Waktu itu aku marah. Aku menuduh nenek iri karena aku bahagia. Ya Tuhan, betapa bodohnya aku. Aku melanjutkan membaca. Nenek tidak bisa melarangmu menikah. Tapi nenek bisa melindungimu. Nenek simpan warisan ini di sini. Bukan di bank, bukan di surat berharga. Nenek menyimpannya di tempat yang paling tidak mungkin Irfan cari. Tempat yang dia anggap remeh. Gubuk tua ini. Nenek tahu, suatu hari kamu akan membutuhkan ini. Nenek berharap hari itu tidak pernah datang. Tapi jika kamu membaca ini, berarti kamu sudah berada di titik terendahmu. Kamu sudah kehilangan segalanya. Jangan menangis terlalu lama, Nak.
Uang 45 juta itu adalah bekalmu untuk pergi. Tiket pesawat itu adalah jalan keluarmu. Jangan habiskan waktumu di desa ini. Irfan atau Salma mungkin akan menyusulmu ke sini, untuk memastikan kamu benar-benar hancur dan mengambil gubuk ini juga. Aku tersentak. Benar juga. Irfan tahu aku punya tempat ini. Cepat atau lambat dia akan datang. Alamat yang nenek berikan di Jakarta itu adalah kuncinya. Jangan takut. Itu bukan jebakan. Itu adalah takdirmu. Nenek sudah mempersiapkan ini seumur hidup nenek. Nenek bekerja keras bukan untuk diri nenek sendiri, tapi untukmu. Untuk masa depanmu. Nenek hanya punya satu permintaan. Saat kamu sampai di sana, jangan ragu. Ambil apa yang menjadi hakmu. Jangan biarkan siapapun meremehkanmu lagi. Kamu bukan wanita lemah, Anggita. Kamu adalah cucu nenek. Kamu adalah keturunan seorang pejuang. Sekarang pergilah. Jangan menoleh ke belakang. Hidupmu yang sebenarnya baru akan dimulai. Nenek akan selalu menjagamu dari atas sini. Di halaman terakhir, hanya ada satu kalimat pendek. Nenek sayang kamu. Aku menutup buku itu. Aku mencium sampulnya, seolah sedang mencium pipi nenekku. Rasa putus asa yang selama 3 hari ini membelengguku, lenyap seketika. Digantikan oleh gelora amarah yang baru. Amarah pada Irfan. Amarah pada Salma. Tapi juga tekad yang membara. Hinaan Irfan kembali terngiang. Kamu sampah. Kamu gak akan bisa apa-apa. Aku mengepalkan tanganku. Tidak, Irfan. Aku bukan sampah. Dan aku akan membuktikan kamu salah. Aku bangkit. Tenagaku seolah terisi penuh. Aku harus segera pergi. Tiket pesawat itu berlaku untuk penerbangan besok lusa. Aku punya waktu kurang dari 48 jam. Aku harus pergi ke kota kabupaten dulu untuk bisa ke bandara. Pertama, aku harus membereskan diri. Aku mengambil beberapa lembar uang. Aku mengunci pintu gubuk dari dalam, meskipun kuncinya hanya slot kayu sederhana. Aku berjalan ke pancuran umum di belakang desa. Aku membeli sabun dan sampo di warung kecil di sudut jalan. Pemilik warung menatapku aneh. Mungkin karena penampilanku yang kacau. Setelah membersihkan diri, aku merasa jauh lebih baik. Aku mengenakan pakaian terbaikku yang tersisa di koper. Gamis katun sederhana berwarna biru pastel dan hijab senada yang sedikit kusam. Ini harus cukup. Aku kembali ke gubuk. Aku memasukkan kembali sisa uang tunai ke dalam koper besar itu. Aku juga memasukkan buku catatan nenek. Koper itu sangat berat. Tidak mungkin aku membawanya kemana-mana tanpa menarik perhatian. Aku berpikir sejenak. Aku mengambil tas ransel kecil yang juga ada di dalam koper Irfan yang dilemparkannya. Aku mengambil sekitar 5 juta rupiah, aku masukkan ke dalam ransel. Sisanya, 40 juta, aku masukkan kembali ke koper. Lalu, aku kembali ke kolong dipan. Aku meletakkan koper itu di tempatnya semula, dan menutupnya lagi dengan papan kayu. Aku menggeser dipan itu kembali ke posisinya. Aman. Tidak akan ada yang tahu. Gubuk ini akan menjadi rahasiaku. Dengan ransel di punggung, tiket pesawat, dan secari kertas berisi alamat di Jakarta di sakuku, aku siap. Aku tidak membawa apa-apa lagi dari gubuk itu. Hanya kenangan nenek dan sebuah misi. Aku melangkah keluar dari gubuk. Udara pagi terasa segar. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berjalan cepat menyusuri jalan setapak. Aku harus mengejar bus pertama yang menuju kota kabupaten. Di terminal bus kecil di desa, aku duduk menunggu. Hatiku berdebar kencang. Campur aduk antara takut, gugup, dan sebuah semangat yang aneh. Aku akan pergi ke Jakarta. Kota besar yang tidak pernah kukunjungi seumur hidupku. Menuju alamat misterius peninggalan nenek. Bus akhirnya datang. Aku naik, mencari tempat duduk di dekat jendela. Saat bus mulai berjalan meninggalkan desa, aku melihat keluar jendela. Aku tidak melihat gubuk nenekku, tapi aku tahu aku telah meninggalkan masa laluku di sana. Masa lalu yang penuh sakit dan penghinaan. Jakarta, aku datang, bisikku dalam hati. Dan Irfan, Salma tunggu pembalasanku. Jakarta menyambutku dengan raungan klakson dan udara panas yang pekat. Setelah perjalanan pesawat yang menegangkan, ini pertama kalinya aku naik pesawat, aku merasa kecil dan tersesat. Bandara begitu besar dan ramai. Orang-orang berjalan terburu-buru, menyeret koper mahal, berbicara di ponsel dengan bahasa yang terdengar asing di telingaku, padahal masih bahasa Indonesia. Aku memeluk ranselku erat-erat. Aku mengenakan gamis dan hijab sederhana yang kubeli di pasar kota kabupaten sebelum berangkat. Aku merasa semua mata memandangku, menilaiku. Aku teringat lagi ucapan Irfan. Wanita kampung.
Aku menggelengkan kepala, mengusir suara itu. Aku harus fokus. Aku mengeluarkan secari kertas dari sakuku. Alamat yang ditulis nenek. Aku tidak tahu ini di mana. Aku berjalan ke antrean taksi resmi di luar bandara. Mau ke alamat ini, Pak, kataku pada sopir taksi, menunjukkan kertas itu. Sopir itu, seorang bapak parubaya, mengambil kertas itu dan menyipitkan matanya. Lalu dia menatapku dari kaca spion. Kawasan SCBD, Mbak? Ini gedung kantor elit. Aku mengangguk gugup. Iya, Pak. Tolong antarkan saya. Perjalanan ke alamat itu memakan waktu hampir 1 jam. Mataku terpaku pada pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung pencakar langit menjulang seperti raksasa baja dan kaca. Aku belum pernah melihat bangunan setinggi itu. Mobil-mobil mewah berlalu lalang. Dunia ini sangat berbeda dari desaku. Sangat berbeda dari kota kecil tempatku tinggal bersama Irfan. Uang 5 juta di tasku yang tadi terasa banyak, kini terasa seperti debu di tengah kemewahan ini. Taksi akhirnya berhenti di depan sebuah gedung yang membuatku menahan napas. Gedung itu adalah menara berkilauan yang puncaknya seolah menusuk langit. Dindingnya terbuat dari kaca biru gelap. Puluhan orang bersetelan rapi keluar masuk dari lobi utamanya yang megah. Nama gedungnya terukir besar-besar di plakat marmer, Menara Sentosa. Sudah sampai, Mbak, kata sopir taksi. Aku membayar ongkos taksi dan turun. Aku berdiri kaku di trotoar, mendongak menatap puncak gedung. Jantungku berdebar kencang sekali. Apa yang nenek lakukan di tempat seperti ini? Apakah ini sebuah kesalahan? Mungkin nenek dulu bekerja sebagai petugas kebersihan di sini? Tapi catatan itu, harta yang sebenarnya. Aku menarik napas panjang. Aku sudah sampai sejauh ini. Aku tidak boleh mundur. Aku merapikan hijabku dan melangkah masuk ke lobi. Bagian dalamnya lebih mengejutkan. Lantainya terbuat dari marmer hitam yang mengkilap seperti cermin. Ada air mancur besar di tengah ruangan. Udara di dalam dingin dan berbau wangi yang mahal. Petugas keamanan berjas hitam berdiri tegap di setiap sudut. Dan di meja resepsionis yang panjang, duduk 2 wanita cantik dengan seragam yang rapi. Aku merasa semua mata tertuju padaku. Wanita bergamis sederhana dengan ransel kusam di punggung. Aku pasti terlihat seperti orang tersesat. Aku mengumpulkan sisa keberanianku. Aku berjalan ke meja resepsionis. Kedua wanita itu menatapku. Satu tersenyum tipis, satu lagi menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menilai. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Tanya yang tersenyum ramah. Selamat siang, Mbak. Saya Anggita. Saya disuruh datang ke alamat ini, kataku gugup, menyodorkan kertas dari nenek. Wanita yang ramah itu mengambil kertas itu. Saat dia membacanya, senyumnya sedikit memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. Maaf, ini alamat gedung kami. Tapi apakah ibu ada janji dengan perusahaan tertentu? Di sini ada banyak kantor. Saya tidak tahu. Di catatan saya hanya tertulis alamat ini, jelasku, merasa bodoh. Wanita yang satu lagi, yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. Mbak, kalau mau melamar jadi petugas kebersihan, lamarannya ditaruh di pos satpam di basement, katanya ketus. Wajahku memerah. Penghinaan itu terasa lagi. Saya tidak mau melamar, kataku, berusaha tegas. Saya disuruh datang ke sini oleh nenek saya. Ini catatannya. Aku memberanikan diri menunjukkan buku catatan nenek yang kubawa. Wanita ramah itu melihat buku catatan itu, lalu kembali menatapku. Maaf, Bu Anggita. Tapi nenek ibu, siapa namanya? Mungkin bekerja di salah satu perusahaan di sini? Nenek saya sudah meninggal, kataku pelan. Namanya? Sebelum aku sempat menyebut nama nenek, wanita yang ketus itu memotong. Sudahlah, Rina. Paling juga orang salah alamat. Bu, sebaiknya ibu pergi. Tunggu, kata sebuah suara berat di belakangku. Aku berbalik. Seorang pria tinggi tegap bersetelan abu-abu rapi berdiri di sana. Wajahnya ramah namun berwibawa. Kacamata berbingkai tipis bertengger di hidungnya. Dia tampak berusia akhir 40-an. Dia menatapku dengan tatapan lega. Anda Nona Anggita? Tanyanya lembut. Aku mengangguk kaget. Iya, Pak. Saya Anggita. Resepsionis yang ketus tadi langsung pucat. Pak Taufik, maaf. Pak, ibu ini. Pria bernama Pak Taufik itu mengangkat tangannya, menghentikan ucapan si resepsionis. Dia tersenyum padaku. Senyum yang tulus. Syukurlah. Kami sudah menunggu Anda, Nona Anggita. Aku tertegun.
Menunggu saya? Tapi, bagaimana Bapak tahu nama saya? Nenek Anda. Beliau yang mengatur semua ini, kata Pak Taufik. Saya Taufik. Saya pengacara pribadi nenek Anda. Mari, ikut saya. Ada yang harus Anda lihat. Aku masih bingung, tapi aku mengikutinya. Resepsionis tadi menatapku dengan mulut ternganga. Pak Taufik membawaku ke deretan lift pribadi di sudut lobi, yang dijaga oleh petugas keamanan. Dia menempelkan kartu akses, dan pintu lift terbuka. Kita mau kemana, Pak? Tanyaku saat kami sudah di dalam lift. Ke tempat yang seharusnya menjadi milik Anda, jawabnya singkat. Lift itu melesat naik dengan cepat dan senyap. Angka-angka di panel digital berubah cepat. 20, 30, 40 lift itu tidak berhenti, terus naik sampai ke lantai paling atas. Lantai 50. Pintu lift terbuka. Dan pemandangan di depanku membuat duniaku seolah berhenti berputar. Lift itu tidak terbuka ke koridor, tapi langsung ke sebuah ruangan yang sangat besar. Kantor. Tapi ini bukan kantor biasa. Ini adalah kantor direktur utama yang paling mewah yang pernah kubayangkan. Dindingnya hampir seluruhnya terbuat dari kaca, menyajikan pemandangan kota Jakarta 360 derajat. Perabotannya mewah tapi elegan. Ada sofa kulit, rak buku setinggi langit-langit, dan di tengah ruangan, sebuah meja kerja dari kayu mahoni yang sangat besar. Aku melangkah keluar dari lift dengan kaki gemetar. Pak Taufik berdiri di sampingku. Nenek Anda memintaku menunggu. Menunggu sampai Anda datang sendiri ke alamat ini. Itu adalah syaratnya. Syarat-syarat untuk apa, Pak? Tanyaku, suaraku bergetar. Pak Taufik tersenyum, lalu menunjuk ke arah meja kerja besar itu. Apa yang Anda lihat akan mengubah segalanya, Nona Anggita. Karena inilah yang nenek Anda tinggalkan untuk Anda. Aku berjalan mendekati meja itu. Di atas permukaannya yang mengkilap, tergeletak sebuah papan nama. Bukan dari kayu, tapi dari bongkahan kristal bening. Aku membungkuk untuk membacanya. Di atas kristal itu, terukir jelas dua kata. Anggita, Direktur Utama. Aku terhuyung mundur. Napasku tercekat. Ini tidak mungkin. Dan itu, kata Pak Taufik, menunjuk ke dinding besar di belakang meja. Aku mendongak. Di sana, tergantung sebuah lukisan cat minyak berbingkai emas yang sangat besar. Lukisan potret. Itu adalah nenekku. Tapi bukan nenek yang kukenal, yang selalu memakai daster dan caping ke sawah. Ini adalah nenek dalam balutan blazer yang elegan, rambutnya disanggul rapi, duduk di kursi dengan tatapan mata yang tajam, penuh kuasa, dan di bibirnya tersungging senyuman bangga. Aku ambruk di sofa terdekat. Kepalaku pusing. Pak, ini apa? Pak Taufik berlutut di depanku, menatapku dengan serius. Nona Anggita, selamat datang. Nenek Anda adalah pendiri dan pemilik tunggal dari semua ini. Menara Sentosa, dan perusahaan induk yang ada di dalamnya. Dan beliau telah mewariskan 100% kepemilikannya kepada Anda. Aku menatap kosong ke arah lukisan nenek. Suara Pak Taufik terdengar, tapi seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Direktur Utama, warisan, Menara Sentosa. Semua kata-kata itu berdengung di telingaku, tidak masuk akal. Ini pasti mimpi. Mimpi yang sangat aneh setelah berhari-hari kelaparan dan putus asa. Nona Anggita. Anggita. Aku tersentak. Pak Taufik menyodorkan segelas air putih dingin. Tanganku gemetar saat menerimanya. Saya tidak mengerti, Pak, bisikku setelah meneguk air. Suaraku serak. Nenek saya, beliau hanya seorang petani di desa. Beliau tinggal di gubuk yang sama dengan saya. Ini pasti kesalahan. Ada banyak orang bernama Anggita. Pak Taufik tersenyum lembut. Dia duduk di sofa di seberangku. Nenek Anda memang seorang petani, itu benar. Tapi itu adalah penyamarannya. Itu adalah kehidupannya yang dia pilih untuk dijalani di depan semua orang. Dia lalu bercerita. Nenekku, yang kukenal sebagai wanita sederhana yang pandai membuat kue sagon, ternyata adalah seorang investor jenius. Puluhan tahun lalu, beliau bekerja sebagai staf keuangan di sebuah perusahaan kecil. Beliau mulai berinvestasi diam-diam, sedikit demi sedikit. Bakatnya luar biasa. Investasi kecilnya tumbuh menjadi besar. Beliau membeli properti, mendanai perusahaan rintisan, dan membangun kerajaan bisnis ini dari nol. Tapi kenapa rahasia? Tanyaku, masih sulit percaya. Karena dua hal, jawab Pak Taufik. Pertama, beliau tidak suka kemewahan. Beliau menemukan kedamaian di gubuk itu, dekat dengan tanah. Kedua,
Dan ini yang paling penting untuk melindungi Anda. Aku menatapnya. Melindungi saya? Beliau tahu sifat asli Irfan, kata Pak Taufik. Wajahku langsung mengeras mendengar nama itu. Beliau tahu Irfan hanya mengincar harta. Jika Irfan tahu siapa Anda sebenarnya, dia tidak akan pernah melepaskan Anda. Dia akan menguras Anda sampai habis. Dadaku sesak. Nenek sudah tahu. Nenek Anda membuat surat wasiat yang sangat spesifik. Lanjut Pak Taufik. Saya adalah pelaksananya. Warisan ini, seluruh perusahaan ini, hanya akan jatuh ke tangan Anda dengan 2 syarat. Pertama, Anda harus sudah tidak terikat pernikahan dengan Irfan. Kedua, Anda harus datang sendiri ke alamat ini, dengan usaha Anda sendiri, menggunakan petunjuk yang beliau tinggalkan di koper. Aku tertegun. Jadi, kehancuranku perceraian itu adalah kuncinya? Jika Anda datang ke sini didampingi Irfan, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Jika Anda masih berstatus istrinya, warisan ini akan otomatis disumbangkan ke panti amal. Jelas Pak Taufik. Nenek Anda sedang menguji Anda. Beliau harus tahu bahwa Anda datang ke sini sebagai anggita yang mandiri, bukan sebagai bayang-bayang Irfan. Aku menangis lagi. Nenek merencanakan ini semua. Beliau tahu aku akan hancur, dan beliau mempersiapkan jaring pengaman terbesar di dunia untuk menangkapku. Saya tidak bisa, Pak, kataku jujur. Aku melihat sekeliling ruangan mewah ini. Saya cuma lulusan D3. Saya tidak tahu apa-apa tentang mengurus perusahaan sebesar ini. Irfan benar. Saya ini wanita kampung. Saya tidak akan bisa apa-apa. Pak Taufik menatapku tajam, tapi tidak marah. Irfan salah. Nenek Anda tidak mungkin salah. Beliau tidak akan mempertaruhkan hasil kerja keras seumur hidupnya pada wanita kampung yang tidak bisa apa-apa. Dia berdiri. Nona Anggita, darah nenek Anda mengalir di tubuh Anda. Anda hanya perlu belajar menggunakannya. Anda tidak sendirian. Saya di sini untuk membantu Anda. Tim nenek Anda di sini untuk membantu Anda. Dia menekan sebuah tombol di intercom. Rina, tolong ke sini. Pintu di seberang ruangan terbuka. Masuklah wanita resepsionis yang tadi ramah padaku. Wajahnya terlihat gugup sekaligus gembira. Rina, mulai hari ini, kamu adalah asisten pribadi Nona Anggita, kata Pak Taufik. Tugas pertamamu, bawa Nona Anggita ke penthouse di lantai 51. Pastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Pakaian, makanan, ponsel baru, semuanya. Dan atur jadwal fitting dengan desainer sore ini. Baik, Pak, kata Rina sigap. Pak Taufik kembali menatapku. Anda tidak perlu memikirkan perusahaan dulu. Malam ini, istirahatlah. Makan yang benar. Anda terlihat terlalu kurus. Besok, kita mulai belajar. Aku hanya bisa mengangguk pasrah. Rina membawaku ke lift lain. Lift itu membawaku 1 lantai ke atas, ke sebuah apartemen yang lebih besar dari seluruh desaku. Ada kolam renang di dalamnya. Jendelanya dari lantai ke langit-langit. Ibu Anggita, selamat datang, kata Rina, tersenyum tulus. Babak baru hidupku dimulai. Bab ini berisi montase transformasi. Rina membawakanku koper-koper berisi pakaian. Bukan gamis sederhana, tapi setelan kerja yang elegan, blus sutra, dan puluhan hijab mewah dengan kain terbaik yang pernah kusentuh. Awalnya aku canggung. Aku merasa seperti memakai kostum. Ibu cantik sekali, puji Rina saat aku mencoba blazer berwarna krem dengan hijab senada. Aku menatap bayanganku di cermin besar. Wanita di cermin itu menatapku balik. Matanya masih sama, masih menyimpan luka. Tapi sorotnya mulai berbeda. Dia bukan lagi Anggita yang hancur. Dia adalah Anggita, sang direktur utama. Hari-hari berikutnya adalah kabur. Pak Taufik menepati janjinya. Dia mengajariku. Tumpukan dokumen setinggi gunung diletakkan di meja belajarku di penthouse. Laporan keuangan, profil perusahaan, daftar aset. Aku belajar tentang saham, tentang merger, tentang operasional. Kepalaku pusing. Berkali-kali aku ingin menyerah. Saya tidak bisa, Pak. Ini terlalu rumit. Bisa, jawab Pak Taufik tenang. Baca lagi. Pelan-pelan. Perusahaan yang dulu Anda bangun bersama Irfan, siapa yang mengurus pembukuannya? Saya, jawabku. Siapa yang bernegosiasi dengan pemasok? Saya. Siapa yang menyusun rencana pemasaran? Saya. Lihat, Anda sudah melakukannya dalam skala kecil. Sekarang, Anda hanya perlu belajar melakukannya dalam skala besar. Nenek Anda percaya Anda bisa. Aku kembali membaca.
Aku belajar siang dan malam. Aku tidur hanya 3 jam sehari. Aku didorong oleh rasa terima kasih pada nenek, dan didorong oleh bayangan wajah Irfan yang tertawa menghina. Aku akan membuktikan dia salah. Setelah 1 minggu penuh belajar intensif, Pak Taufik masuk ke ruanganku. Waktunya tiba, Bu Anggita, katanya. Waktu untuk apa? Rapat Dewan Direksi pertama Anda. Mereka semua adalah orang-orang yang bekerja di bawah nenek Anda. Sekarang, mereka ingin bertemu dengan pemilik baru mereka. Mereka ingin bertemu dengan Anda. Jantungku serasa jatuh ke lantai. Tapi saya belum siap. Anda sudah siap, kata Pak Taufik. Anda hanya perlu mengingat satu hal, Anda adalah pemiliknya. Anda yang berkuasa. Jangan biarkan mereka meremehkan Anda. Ruang rapat itu sangat besar. Meja kayu panjang dikelilingi oleh belasan pria dan wanita parubaya dengan wajah serius. Mereka semua menatapku saat aku masuk bersama Pak Taufik. Aku, dalam balutan setelan biru dongker dan hijab sutra yang serasi, duduk di kursi utama. Kursi nenekku. Pak Taufik membuka rapat, memperkenalkan aku secara resmi. Aku bisa merasakan keraguan di ruangan itu. Mereka melihatku. Wanita muda, berhijab, datang entah dari mana. Seorang pria berkumis tebal yang duduk di ujung meja, Pak Darmawan, mengangkat tangan. Selamat datang, Bu Anggita. Kami turut berduka atas kepergian Ibu, nenek Anda. Beliau wanita hebat. Terima kasih, Pak Darmawan, kataku, suaraku berusaha kutahan agar tidak gemetar. Saya yakin, memimpin perusahaan sebesar ini adalah hal baru bagi Anda. Lanjutnya. Nada suaranya sopan, tapi aku bisa mendengar sikap meremehkan di baliknya. Mungkin, sebagai permulaan, bisakah Anda jelaskan sedikit pandangan Anda mengenai rencana ekspansi kita di sektor energi terbarukan yang sedang tertunda? Dia sedang mengujiku. Dia memberiku pertanyaan sulit, berharap aku gagal di depan semua orang. Aku melirik Pak Taufik. Dia mengangguk kecil. Aku menarik napas. Aku teringat laporan setebal 300 halaman yang kubaca sampai jam 4 pagi tadi. Terima kasih pertanyaannya, Pak Darmawan, kataku. Suaraku terdengar jelas dan tenang di ruangan yang sunyi itu. Saya sudah meninjau proposal proyek energi terbarukan itu. Menurut saya, proyek itu tidak ditunda, tapi sengaja diperlambat oleh nenek saya. Semua orang di ruangan itu menatapku. Proyek itu bergantung pada teknologi panel surya dari pemasok X. Saya sudah membaca laporan audit internal. Efisiensi panel mereka turun 5% di bawah standar yang dijanjikan. Nenek saya sedang menunggu hasil uji coba dari pemasok Y di Jerman, yang menjanjikan efisiensi 2% di atas standar kita. Benar, Pak Taufik. Pak Taufik tersenyum tipis. Benar, Bu Direktur. Aku kembali menatap Pak Darmawan, yang kini tidak lagi terlihat santai. Jadi, pandangan saya adalah kita tidak akan melanjutkan kerjasama dengan pemasok X. Kita akan finalisasi kontrak dengan pemasok Y. Apakah ada yang keberatan? Ruangan itu hening. Pak Darmawan menelan ludah. Tidak, Bu. Itu keputusan yang sangat cerdas. Aku mengangguk. Bagus. Mari kita lanjut ke agenda berikutnya. Di bawah meja, tanganku masih gemetar. Tapi di atas meja, aku adalah sang direktur utama. Aku telah melewati tes pertamaku. 1 bulan berlalu. Kehidupan di Menara Sentosa kini menjadi rutinitasku. Aku tidak lagi tinggal di penthouse mewah itu. Aku meminta Pak Taufik mencarikan apartemen yang lebih sederhana di dekat kantor. Penthouse itu terlalu besar, terlalu sepi. Aku butuh tempat yang terasa seperti rumah, bukan istana. Aku juga sudah mengurus gubuk nenek. Aku membayar orang di desa untuk memperbaikinya secara total. Aku tidak akan menjualnya. Itu adalah tempat suci bagiku. Tempat di mana aku dilahirkan kembali. Uang 40 juta dari koper nenek juga sudah kuambil dan kusimpan di rekening bank pertamaku. Di kantor, aku bekerja lebih keras dari siapapun. Aku datang paling pagi dan pulang paling malam. Para direksi yang awalnya meremehkanku, kini mulai menghormatiku. Mereka melihat aku bukan hanya pewaris yang beruntung. Mereka melihat aku adalah pekerja keras. Rina, asistenku, menjadi sahabat setiaku di kantor. Dia mengajariku cara beradaptasi dengan ritme Jakarta yang cepat. Aku mulai terbiasa dengan kekuasaan. Tapi aku tidak pernah melupakan tujuanku. Aku ingin membuat nenek bangga. Dan aku ingin memastikan tidak ada wanita lain yang mengalami apa yang kualami. Aku mulai merancang sebuah program di bawah yayasan perusahaan, program untuk membantu wanita korban kekerasan dalam rumah tangga agar bisa mandiri secara finansial.
Di tengah kesibukan itu, aku hampir melupakan Irfan dan Salma. Hampir. Sementara itu, di belahan lain Jakarta, di rumah yang dulu menjadi milikku, kehidupan tidak seindah itu. Irfan dan Salma sedang menikmati kekayaan baru mereka. Setidaknya, itu yang mereka pikirkan. Rumah itu kini berantakan. Piring kotor menumpuk di wastafel. Kotak-kotak makanan cepat saji berserakan di meja. Salma, yang dulu sahabatku yang rapi, kini menghabiskan harinya di sofa, menonton televisi dan berbelanja daring dengan kartu kredit Irfan. Sayang, lihat, tas ini bagus, kan? Teriak Salma dari sofa. Irfan, yang sedang duduk di meja makan memandangi tumpukan surat tagihan, membanting pulpennya. Tas lagi, Salma? Kita sudah beli 5 tas bulan ini. Apa kamu tidak bisa berhenti? Loh, kok kamu marah? Salma bangkit. Katanya kamu sekarang direktur sukses? Masa beli tas satu aja perhitungan? Perhitungan katamu, bentak Irfan. Lihat ini, tagihan kartu kredit, tagihan listrik, tagihan mobil, semuanya bengkak. Dan perusahaan-perusahaan tidak menghasilkan uang. Ini adalah kenyataan pahit yang harus dihadapi Irfan. Perusahaan rintisan yang dia rebut dariku sedang diambang kehancuran. Dulu, Anggita yang mengurus semuanya. Anggita yang memegang klien. Anggita yang mengelola keuangan. Anggita yang memastikan operasional berjalan. Irfan hanya pandai bicara dan mengambil pujian. Kini, tanpa Anggita, semuanya kacau. Klien-klien lama mulai pergi, mengeluh kualitas layanan menurun drastis. Karyawan mulai resah karena gaji telat dibayar. Irfan tidak tahu cara mengatasinya. Dia hanya tahu cara membentak. Ini semua gara-gara Anggita, teriak Irfan, meninju meja. Dia pasti sengaja meninggalkan perusahaan ini dalam keadaan berantakan sebelum dia pergi. Wanita licik. Salma memutar bola matanya. Terus kita gimana? Uang kita menipis, Fen. Aku tidak mau hidup miskin. Aku menikahimu supaya hidup enak. Aku tahu. Aku sedang berpikir. Irfan mondar-mandir di ruangan. Kepalanya pusing. Dia terlilit utang di mana-mana. Pemasok menagih. Bank mengancam akan menyita rumah jika cicilan tidak dibayar. Rumah yang bahkan belum lunas atas namaku. Dia butuh uang. Cepat. Investor, kata Irfan tiba-tiba. Investor. Ya, kita butuh investor. Suntikan dana segar, mata Irfan berbinar. Aku akan buat proposal. Perusahaan ini masih punya nama. Aku akan menjualnya ke perusahaan besar. Mereka pasti tertarik untuk investasi. Irfan, dalam arogansinya, merasa ini adalah ide brilian. Dia menghabiskan waktu 2 hari menyusun proposal. Tentu saja, proposal itu penuh dengan kebohongan. Dia memalsukan laporan keuangan, menggelembungkan angka penjualan, dan menulis seolah-olah perusahaan sedang sangat sehat dan siap berekspansi. Kita akan kaya raya, Salma, kata Irfan, setelah mengirim proposal itu melalui surel ke belasan alamat perusahaan investasi terbesar di Jakarta. Mereka akan berebut mendanai kita. Salma tersenyum puas. Aku tahu kamu bisa diandalkan, sayang. Mereka berdua tidak tahu, salah satu dari belasan surel itu mendarat di server Menara Sentosa. Di lantai 50, Rina sedang menyortir ratusan surel yang masuk ke divisi investasi. Itu adalah tugasnya di pagi hari. Satu surel menarik perhatiannya. Subjeknya, proposal investasi, peluang emas di sektor jasa kreatif. Dia membukanya. Dia membaca proposal itu. Alisnya berkerut. Nama perusahaannya, dia seperti pernah mendengarnya. Dia lalu membuka lampiran profil perusahaan. Matanya terbelalak saat melihat foto direktur utama di halaman profil. Irfan. Rina langsung teringat. Ini adalah nama yang diceritakan Pak Taufik saat pertama kali memberi arahan tentang Ibu Anggita. Ini adalah nama mantan suami yang telah menghancurkannya. Dengan tangan sedikit gemetar, Rina mencetak proposal itu. Dia bangkit dari mejanya dan berjalan cepat menuju kantor utama. Aku sedang meninjau laporan mingguan ketika Rina mengetuk pintu. Maaf mengganggu, Ibu Anggita, katanya pelan. Wajahnya terlihat ragu. Ada apa, Rina? Masuklah. Rina meletakkan tumpukan kertas itu di mejaku. Ada proposal investasi yang baru masuk pagi ini. Saya pikir ibu harus melihatnya sendiri. Aku mengambil proposal itu. Aku membacanya. Peluang emas. Lalu aku melihat nama perusahaannya. Perusahaan yang kubangun dari nol.
Perusahaan yang kurawat seperti anakku sendiri. Dan di halaman berikutnya, aku melihat wajahnya. Wajah Irfan, tersenyum angkuh, dengan jabatan Direktur Utama di bawah fotonya. Darahku seolah berhenti mengalir. Dunia hening. Aku bisa merasakan tatapan Rina yang khawatir. Proposal ini, dia mengirim proposal ini ke perusahaanku, memintaku untuk menginvestasikan uangku pada perusahaan yang dia rampas dariku. Aku membalik halaman proposal itu. Di sana, tertulis nomor ponsel Irfan dan Salma sebagai narahubung. Aku menatap tumpukan kertas itu lama sekali. Amarah yang kupikir sudah padam, kini mulai membara lagi. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi amarah yang dingin dan tajam. Ibu tidak apa-apa? Tanya Rina cemas. Aku mendongak, menatap Rina. Aku tersenyum. Senyum yang tidak sampai ke mataku. Aku tidak apa-apa, Rina. Justru, aku sangat baik, kataku. Aku mengambil pulpen dari mejaku. Dengan tangan yang sangat stabil, aku menulis catatan di sampul proposal itu. Rina, kataku, suaraku tenang dan dingin. Tolong atur jadwal pertemuan. Minggu depan. Di sini. Di ruang rapat utama. Pastikan Tuan Irfan dan Nona Salma hadir. Berita itu datang seperti guntur di siang bolong bagi Irfan. Sebuah balasan surel, 3 hari setelah dia mengirimkan puluhan proposal. Surel itu singkat, profesional, dan datang dari alamat yang membuat jantungnya berdebar kencang. Pengirimnya adalah Sekretariat Direksi, Menara Sentosa Group. Dengan hormat, tulis surel itu. Menanggapi proposal investasi yang Anda ajukan, kami dari Menara Sentosa Group tertarik untuk mendiskusikannya lebih lanjut. Kami mengundang Tuan Irfan dan tim Anda untuk hadir dalam pertemuan di kantor pusat kami, hari Selasa, pukul 10 pagi. Aku berhasil, Salma. Aku berhasil, teriak Irfan sambil mengacungkan ponselnya. Salma, yang sedang sibuk memilih sepatu baru di tabletnya, langsung melompat dan memeluk Irfan. Menara Sentosa? Sayang, itu kan perusahaan investasi raksasa. Kita akan kaya. Benar-benar kaya. Tentu saja. Irfan tertawa pongah. Dia merasa seperti raja dunia. Aku tahu proposal buatanku itu brilian. Mereka pasti melihat potensi emasku. Cuma orang bodoh yang tidak mau berinvestasi padaku. Malam itu mereka merayakannya. Mereka pergi makan malam ke restoran paling mahal di kota, menghabiskan sisa batas kartu kredit Irfan. Mereka sudah membayangkan hidup mereka berikutnya. Pindah ke apartemen mewah, membeli mobil sport baru. Salma bahkan sudah berencana ingin punya kantor sendiri di Menara Sentosa. Aku akan buktikan, kata Irfan sambil mengangkat gelas minumannya. Aku akan buktikan pada semua orang, terutama pada si wanita kampung itu, Anggita, bahwa aku adalah pemenangnya. Aku harap dia membusuk di gubuk reot neneknya itu. Dia pasti sedang mengemis di jalanan sekarang. Salma tertawa. Paling juga dia sudah jadi gila, Fen. Mana bisa dia hidup tanpa kamu? Dia itu lemah. Dia bukan apa-apa. Mereka berdua tertawa bersama, mabuk oleh kesombongan dan ilusi kesuksesan yang akan datang. Mereka tidak pernah, sedetik pun, berpikir untuk mencari tahu siapa pemilik Menara Sentosa Group. Bagi mereka, itu hanyalah sebuah nama besar, sebuah korporasi tanpa wajah yang akan segera mengisi kantong mereka. Di lantai 50 Menara Sentosa, suasananya jauh dari perayaan. Di ruang kerja Anggita, proposal Irfan yang penuh kebohongan itu tergeletak di atas meja. Di sampingnya, tumpukan dokumen baru yang tebal baru saja diletakkan oleh Pak Taufik. "Bagaimana, Pak?" tanya Anggita. Suaranya tenang, dingin. Pak Taufik membetulkan letak kacamatanya. Wajahnya serius. "Seperti yang Anda duga, Bu Anggita. Proposalnya 90% bohong. Laporan keuangan dipalsukan. Daftar klien dilebih-lebihkan. Perusahaan itu tidak sedang sehat. Perusahaan itu sedang sekarat." "Bagus," desis Anggita. "Tapi ada yang lebih buruk," lanjut Pak Taufik. "Saya melakukan pemeriksaan mendalam atas perintah Anda. Irfan, dia tidak hanya mengambil alih perusahaan. Dia menggunakannya sebagai jaminan untuk utang pribadi." Anggita mengangkat alis. "Maksud Bapak?" "Dia mengambil pinjaman besar dari 3 bank swasta yang berbeda, dengan jaminan aset perusahaan. Aset yang secara teknis masih atas nama Anda sebelum perceraian," jelas Pak Taufik. "Dia memalsukan dokumen persetujuan Anda untuk pinjaman itu. Ini penipuan serius." Anggita memejamkan mata sejenak. Nafsunya untuk menghancurkan Anggita begitu besar, hingga Irfan tidak peduli melanggar hukum berkali-kali.
Selain utang bank, Pak Taufik melanjutkan, dia juga punya tumpukan utang ke pemasok. Gaji karyawan tertunggak 3 bulan. Para kreditur ini sudah frustrasi. Mereka akan segera mengajukan gugatan pilot. Anggita membuka matanya. Ada kilatan tajam di sana. Dia terlilit utang di mana-mana, dan dia datang ke kita untuk meminta uang agar bisa terus foya-foya. Tepat sekali, kata Pak Taufik. Dia mengira kita adalah investor bodoh yang akan memberinya dana segar. Dia tidak tahu, dia sedang masuk ke kandang singa. Anggita terdiam lama. Dia memandangi lukisan neneknya di dinding. Dulu, dia akan menangis. Dulu, dia akan merasa hancur. Tapi tidak lagi. Neneknya tidak membesarkannya untuk menjadi korban. Neneknya mewariskan kerajaan ini padanya. Dan sekarang, waktunya untuk bertindak seperti seorang ratu. Pak Taufik, kata Anggita. Suaranya datar, tanpa emosi, penuh perintah. Saya tidak mau dia pilot setidaknya, tidak oleh orang lain. Pak Taufik menatapnya, menunggu. Saya ingin Bapak menghubungi semua krediturnya. Bank, pemasok, semuanya. Gunakan perusahaan cangkang kita. Beli semua utang-utang perusahaan Irfan. Semuanya, sampai rupiah terakhir. Mata Pak Taufik berbinar. Dia akhirnya melihat sisi lain dari Anggita. Sisi yang sama persis seperti neneknya. Taktis, cerdas, dan tanpa ampun saat diperlukan. Itu bisa dilakukan, Bu. Tapi biayanya akan besar. Saya tidak peduli biayanya, potong Anggita. Anggap saja saya sedang membersihkan sampah. Saya mau, pada hari pertemuan itu, satu-satunya kreditur yang dimiliki perusahaan Irfan adalah saya. Saya mengerti, kata Pak Taufik, senyum tipis tersungging di bibirnya. Akan saya laksanakan, Bu Direktur. Selama seminggu penuh menjelang pertemuan, tim hukum Menara Sentosa bergerak dalam senyap. Seperti kapal selam, mereka bermanuver di bawah permukaan. Pak Taufik dan timnya bekerja siang malam. Mereka menghubungi bank-bank yang sudah putus asa akan pinjaman macet Irfan. Menara Sentosa menawarkan untuk membeli utang itu secara tunai, dengan sedikit diskon. Bank-bank itu, yang melihat ini sebagai kesempatan emas untuk membersihkan buku mereka, langsung setuju. Mereka menghubungi para pemasok yang sudah berbulan-bulan tidak dibayar. Mereka menawarkan pelunasan penuh. Para pemasok itu menangis bahagia, mereka langsung menjual surat utang Irfan. Dalam 5 hari kerja, semua utang, setiap lembar tagihan, setiap pinjaman atas nama perusahaan Irfan, kini telah beralih tangan. Pemiliknya, secara legal, adalah sebuah perusahaan investasi subsidiari yang tidak ada di Jakarta. Tidak ada yang tahu bahwa perusahaan itu dimiliki 100% oleh Menara Sentosa Group. Sementara itu, Irfan dan Salma sibuk mempersiapkan diri. Mereka menghabiskan sisa uang mereka untuk penampilan. Irfan membeli setelan jas paling mahal yang bisa dia beli dengan sisa limit kartu kreditnya. Salma menghabiskan 2 hari di salon, merawat rambut dan kukunya. Kita harus terlihat sukses, sayang, kata Salma sambil mematut diri di depan cermin. Kesan pertama adalah segalanya. Tentu saja, kata Irfan, membetulkan dasi sutranya. Mereka harus tahu bahwa mereka berurusan dengan pebisnis kelas kakap. Dia berlatih presentasinya berkali-kali. Proposal palsunya sudah dicetak dengan kertas kualitas terbaik. Dia merasa tak terkalahkan. Dia adalah Irfan, pria yang selalu mendapatkan apa yang dia inginkan. Pagi hari di hari Selasa, Irfan dan Salma, dalam pakaian terbaik mereka, melangkah keluar dari taksi daring. Mereka berdiri di depan lobi megah Menara Sentosa. Kaca biru gedung itu berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Wow, desis Salma, matanya berbinar. Ini baru namanya kantor. Sebentar lagi, ini akan jadi taman bermain kita, kata Irfan sombong. Mereka berdua tidak tahu. Mereka tidak sadar bahwa setiap langkah yang mereka ambil, setiap hembusan napas yang mereka hirup di lobi yang sejuk itu, adalah milik wanita yang mereka buang. Mereka, dengan angkuhnya, berjalan lurus. Masuk ke dalam perangkap yang telah disiapkan dengan sangat teliti. Lobi Menara Sentosa begitu megah, hingga membuat Irfan dan Salma sejenak merasa ciut. Lantai marmer hitam mengkilap memantulkan bayangan mereka. Suasananya senyap, profesional, dan berbau kemewahan. Orang-orang berlalu lalang dengan langkah cepat dan setelan mahal. Tapi rasa ciut itu hanya bertahan sedetik. Dengan cepat, Irfan kembali memasang wajah sombongnya. Dia merasa pantas berada di sini. Mengesankan, kata Salma, merapatkan lengannya di lengan Irfan. Aku sudah bisa bayangkan ruanganku di pojok sana, dengan pemandangan kota.
Irfan tersenyum miring. Tentu, sayang. Mereka berjalan ke meja resepsionis yang panjang. Kami ada janji bertemu dengan direksi. Atas nama Irfan, katanya dengan nada suara yang dibuat berwibawa. Resepsionis yang cantik itu tersenyum profesional. Baik, Tuan Irfan. Kami sudah menunggu Anda. Dia menekan tombol di interkom. Tamu Anda sudah tiba. Tak lama kemudian, seorang wanita muda berhijab rapi dengan seragam menara sentosa menghampiri mereka. Tuan Irfan dan Nona Salma, selamat pagi. Saya Rina, asisten di Menara Sentosa. Mari, saya antar Anda. Irfan dan Salma saling berpandangan. Hanya asisten yang menjemput? Irfan sedikit kecewa. Seharusnya sekelas direktur yang menjemput mereka. Tapi dia menepisnya. Mungkin ini cara kerja perusahaan besar. Rina membawa mereka ke deretan lift pribadi di sudut lobi. Dia menempelkan kartu aksesnya, dan pintu lift perak itu terbuka dengan desisan pelan. Silakan, kata Rina. Di dalam lift, suasananya senyap. Hanya ada suara musik instrumental yang lembut. Angka-angka digital di atas pintu berubah cepat. 10, 20, 30 Irfan dan Salma menahan napas. Gedung ini benar-benar tinggi. Kasihan sekali si Anggita. Ya, bisik Salma tiba-tiba, cukup pelan agar hanya Irfan yang mendengar. Saat kita sedang naik lift mewah ke puncak kesuksesan, dia mungkin sedang mencuci baju di sungai di kampung. Irfan tertawa kecil. Biarkan saja. Itu takdirnya. Orang lemah seperti dia memang pantasnya di bawah. Rina, yang berdiri di depan mereka, tidak menoleh. Tapi cengkeramannya pada tablet yang dipegangnya sedikit mengencang. Pintu lift berbunyi ting dan terbuka di lantai 50. Napas mereka tercekat. Ini bukan lantai kantor biasa. Ini adalah sebuah mahakarya. Lantai marmer yang sama, dinding kaca dari lantai ke langit-langit yang memperlihatkan pemandangan kota Jakarta yang menakjubkan. Perabotan seni yang mahal diletakkan di setiap sudut. Luar biasa, gumam Irfan. Ruang rapat ada di sebelah sini. Ibu direktur dan dewan direksi sudah menunggu Anda, kata Rina. Suaranya tetap datar. Ibu direktur? Dewan direksi? Irfan merasa semakin gugup sekaligus bersemangat. Ini berarti proposalnya ditanggapi serius. Rina membawa mereka menyusuri koridor yang terasa panjang. Dindingnya dilapisi kayu gelap yang elegan. Di ujung koridor, terdapat sebuah pintu kayu besar berukir, setinggi 3 meter. Pintu itu dijaga oleh 2 orang petugas keamanan berjas rapi. Ini lebih mirip pintu masuk ke istana raja daripada ruang rapat. Rina mengangguk pada petugas keamanan, dan salah satu dari mereka membuka pintu besar itu dari dalam. Pintu itu terbuka tanpa suara. Silakan masuk, Tuan Irfan, Nona Salma, kata Rina. Dengan senyum lebar yang sudah disiapkan, Irfan melangkah masuk. Salma bergelayut di lengannya, tak kalah percaya diri. Dan senyum mereka langsung mati. Ruangan itu sangat besar. Di satu sisi, dinding kaca raksasa membiarkan matahari pagi membanjiri ruangan. Di tengah, sebuah meja kayu mahoni yang sangat panjang dan hitam legam, tampak seperti bisa menampung 50 orang. Tapi bukan itu yang membuat mereka membeku. Di sekeliling meja itu, duduk belasan orang. Semuanya bersetelan gelap, wajah mereka serius. Pak Taufik duduk di salah satu sisi, tumpukan dokumen tebal tersusun rapi di depannya. Ada beberapa pria dan wanita lain yang terlihat seperti pengacara dan eksekutif keuangan. Mereka semua menatap Irfan dan Salma dengan tatapan dingin. Dan di ujung meja, di kursi utama yang paling besar, kursi yang membelakangi jendela sehingga cahaya matahari membingkai sosoknya seperti siluet, duduk seorang wanita. Dia duduk dengan punggung lurus. Aura kekuasaan menguar darinya, begitu kental hingga memenuhi ruangan. Irfan dan Salma berhenti melangkah, terpaku di dekat pintu. Perlahan, kursi itu berputar. Wanita itu menghadap mereka. Dia mengenakan setelan blazer berwarna krem gading yang sangat pas di tubuhnya. Hijab sutra berwarna senada melilit kepalanya dengan sempurna. Wajah itu adalah wajah yang menghantui mimpi buruk mereka, sekaligus wajah yang mereka anggap remeh. Wajah yang mereka pikir sedang menangis di gubuk reot. Wajah itu adalah wajah Anggita. Tapi ini bukan Anggita yang mereka kenal. Bukan Anggita yang lusuh, yang menangis, yang memohon. Ini adalah Anggita yang berbeda. Matanya tajam, menatap lurus ke arah mereka tanpa berkedip. Tidak ada rasa takut, tidak ada kesedihan. Yang ada hanya ketenangan yang menakutkan. Dia menatap mereka seolah mereka adalah serangga kecil yang mengganggu. Irfan ternganga. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Proposal yang dipegangnya terasa licin.
Salma adalah yang pertama pulih dari keterkejutan. Tapi otaknya yang picik tidak bisa memproses kenyataan. Dia hanya bisa berasumsi. Dia tertawa. Tawa yang terdengar aneh dan melengking di ruangan yang sunyi itu. "Anggita?" serunya, suaranya gemetar tapi berusaha mencibir. Kamu kerja di sini? Jadi office girl?" "Hahaha. Bagus sekali. Cepat, buatkan kami minum. Kami mau bertemu direktur." Tidak ada yang tertawa. Para pengacara menatap Salma seolah dia adalah orang gila. Anggita tidak mengubah ekspresinya. Dia hanya menatap Salma. Tatapan itu begitu dingin hingga tawa Salma mati di tenggorokannya. "Rina," kata Anggita. Suaranya terdengar jelas, tenang, dan berwibawa di seluruh ruangan. Rina, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, melangkah maju dan menutup pintu kayu besar itu. Suara klik pelan dari kunci yang tertutup terdengar begitu final, begitu menakutkan. Seperti pintu penjara yang ditutup. Anggita melambaikan tangannya ke arah dua kursi kosong. Bukan kursi di dekatnya, tapi dua kursi trisolasi di ujung meja yang paling jauh, paling dekat dengan pintu. "Selamat datang, Tuan Irfan, Nona Salma," kata Anggita. Dia mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menyatukan jari-jarinya di atas meja yang mengkilap. "Silakan duduk." Mata Irfan bergerak liar, dari Anggita, ke Pak Taufik, ke pengacara lain. Dia akhirnya mengerti. Ini bukan salah paham. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih buruk. Anggita tersenyum tipis. Senyum yang tidak sampai ke matanya. "Saya pemilik perusahaan ini. Mari kita bicarakan proposal Anda." Irfan dan Salma berdiri kaku di ambang pintu. Mereka seperti dua patung lilin yang mulai meleleh di bawah tatapan dingin puluhan pasang mata. Wajah Irfan berubah dari merah padam karena kaget, menjadi pucat pasi. Keringat dingin mulai membasahi pelipis dan dahi. Setelan mahal yang dipakainya tiba-tiba terasa gerah dan mencekik. Salma, di sebelahnya, gemetar hebat. Tas tangan bermerek yang dibelinya dengan sisa uang Irfan, jatuh dari genggamannya. Gedebuk. Suara itu terdengar sangat keras di ruangan yang hening. Tapi Salma tidak memungutnya. Dia terlalu takut. "Silakan duduk." Suara Anggita terdengar lagi. Masih tenang, tapi kali ini ada nada perintah yang tak terbantahkan. Seperti robot yang rusak, Irfan dan Salma melangkah. Mereka tidak berani menatap Anggita. Mereka berjalan dengan kepala tertunduk, melewati tatapan menghakimi para pengacara, dan duduk di dua kursi trisolasi di ujung meja. Rina, asisten Anggita, berjalan dengan anggun. Dia meletakkan dua gelas air putih di depan mereka, lalu kembali ke posisinya di dekat pintu, berdiri tegak seperti seorang penjaga. "Jadi," Anggita memulai, suaranya memenuhi ruangan. "Tuan Irfan, Anda mengirimkan proposal investasi yang sangat menarik." Irfan tersentak. Dia mengangkat kepalanya. Matanya yang tadi penuh ketakutan, kini berusaha memancarkan sisa-sisa kesombongannya. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. "Anggita, apa-apaan ini?" desisnya. "Permainan apa yang kamu mainkan? Kamu mencuri perusahaan ini?" Seluruh ruangan menahan napas. Tapi Anggita tidak marah. Dia malah tersenyum. Senyum tipis dan dingin yang membuat bulu kuduk Irfan berdiri. "Mencuri?" ulang Anggita. "Itu adalah kata yang menarik, mengingat kata itu datang dari Anda. Tapi kita di sini bukan untuk membahas saya. Kita di sini untuk membahas bisnis Anda." Anggita menoleh ke Pak Taufik. "Pak Taufik, Tuan Irfan sepertinya masih bingung. Mungkin Anda bisa menjelaskan status saya di sini." Pak Taufik berdeham. Dia membuka map di depannya. "Sederhana saja, Tuan Irfan. Nona Anggita adalah pewaris tunggal dan pemilik sah dari seluruh Menara Sentosa Group. Beliau adalah direktur utama, dan kami semua di sini bekerja untuk beliau. Termasuk saya." Wajah Irfan jatuh. Jadi ini nyata. Bukan jebakan. Ini adalah kenyataan. Wanita yang dia buang, wanita yang dia hina sebagai sampah, kini adalah salah satu orang terkaya di ruangan ini. "Sekarang," lanjut Anggita, mengambil alih. "Proposal Anda. Anda mengklaim perusahaan Anda sedang berekspansi dan membutuhkan suntikan dana segar sebesar 50 miliar rupiah. Benar?" Irfan menelan ludah. Iya. Perusahaan kami sedang tumbuh pesat." "Tumbuh pesat." Anggita mengulangi kata itu, seolah sedang mencicipinya. "Rina, tolong tampilkan." Rina menekan sesuatu di tabletnya. Layar raksasa yang tersembunyi di dinding di belakang Anggita menyala, menampilkan halaman sampul proposal Irfan.
Anda menulis di sini, kata Anggita, suaranya bergema dibantu mikrofon tersembunyi, bahwa Anda memiliki 20 klien korporat aktif dan pendapatan bersih 3 miliar rupiah kuartal lalu. Benar, kata Irfan, berusaha terdengar yakin. Anggita mengangguk pelan. Laporan yang sangat bagus. Sangat kreatif. Sayangnya, laporan itu palsu. Apa maksudmu? Bentak Irfan, mencoba membela diri. Maksud saya, Anggita menekan tombol di depannya. Layar berubah. Kini menampilkan dokumen yang berbeda. Ini adalah laporan audit internal kami, yang kami lakukan selama seminggu terakhir. Wajah Irfan dan Salma semakin pucat. Menurut data kami, Anggita berdiri. Dia berjalan pelan mengitari meja, mendekat ke arah mereka. Setiap langkah kakinya terdengar seperti dentuman palu godam. Perusahaan Anda tidak punya 20 klien. Anda hanya punya 3 klien sisa. 17 klien lainnya sudah menghentikan kontrak sejak 3 bulan lalu. Tepat setelah saya pergi. Dia berhenti di belakang kursi Irfan. Irfan bisa merasakan kehadiran Anggita. Dia bisa mencium wangi parfum mahal yang lembut. Dia tidak berani bergerak. Dan pendapatan bersih Anda bukan 3 miliar. Lanjut Anggita, suaranya kini terdengar tepat di atas telinga Irfan. Pendapatan Anda minus. Anda rugi besar setiap bulan. Anda tidak membayar gaji karyawan Anda selama 3 bulan. Anda tidak membayar pemasok Anda selama 6 bulan. Anda bangkrut, Tuan Irfan. Itu bohong, teriak Irfan. Dia memutar kursinya, menatap Anggita dengan mata memerah. Kamu menjebakku. Saya hanya menunjukkan fakta, kata Anggita tenang. Dia kembali ke kursinya. Anda adalah seorang penipu. Anda datang ke sini, ke perusahaan saya, membawa laporan palsu, dan mencoba menipu saya untuk memberi Anda 50 miliar rupiah. Salma mulai menangis. Irfan, apa yang terjadi? Katamu kita akan kaya. Diam kamu, Salma, bentak Irfan, panik. Dia menatap Anggita lagi, kali ini dengan tatapan memohon. Anggita, dengar. Oke. Aku salah. Aku hilaf. Perusahaan memang sedang sulit. Tapi kita bisa bicarakan ini, kan? Kita kan pernah. Pernah apa? Potong Anggita, matanya menyipit. Pernah jadi suami istri? Pernah jadi sahabat? Matanya beralih ke Salma yang menangis sesenggukan. Semua itu sudah Anda hancurkan. Tapi utang-utang itu urusanku dengan bank. Bukan urusanmu, kata Irfan, masih berusaha mencari celah. Anggita tersenyum lagi. Senyum kemenangan. Saya senang Anda menyinggung soal utang. Tadinya, memang itu urusan Anda dengan bank. Tapi sekarang tidak lagi. Dia memberi isyarat pada Pak Taufik. Pak Taufik berdiri. Tuan Irfan, per hari ini, pukul 9 pagi, Menara Sentosa Group, melalui salah satu anak perusahaannya, telah mengambil alih seluruh utang perusahaan Anda. Utang bank, utang pemasok, tunggakan gaji karyawan. Semuanya. Irfan ternganga. Apa maksudmu? Maksudnya sederhana, kata Anggita. Anda tidak lagi berutang pada bank. Anda tidak lagi berutang pada pemasok. Anda hanya berutang pada saya. Dan perusahaan Anda, rumah Anda, mobil Anda, semuanya kini ada dalam genggaman saya sebagai jaminan. Dunia Irfan runtuh. Dia telah berjalan masuk ke dalam perangkap yang sempurna. Dia bukan datang sebagai calon mitra. Dia datang sebagai mangsa yang menyerahkan diri. Anggita, jangan. Irfan bangkit dari kursinya, dia berjalan terhuyung ke arah Anggita. Anggita, kumohon ini aku, Irfan, Mas Irfan MU, maafkan aku. Aku akan ceraikan Salma. Aku akan kembali padamu. Kita bisa mulai lagi. Petugas keamanan di pintu langsung bergerak maju, tapi Anggita mengangkat tangannya. Menghentikan mereka. Dia ingin menikmati ini. Dia menatap Irfan yang kini berdiri memelas di depan mejanya. Mas Irfan, katanya, mengulang panggilan itu dengan nada jijik. Laki-laki yang kupanggil, Mas, itu sudah mati. Dia mati di hari dia membawa sahabatku ke tempat tidur kami. Dan Anda, lanjut Anggita, suaranya kini sekeras baja. Anda pikir ini hanya soal utang bisnis? Anda pikir ini selesai dengan Anda memohon? Anggita berdiri. Anda salah besar. Kita bahkan belum sampai ke bagian terbaiknya. Pak Taufik, perintah Anggita. Pak Taufik membuka map terakhir. Map berwarna merah.
Tuan Irfan, selain penipuan proposal, kami juga menemukan hal lain. Selama setahun terakhir, Anda mengambil 3 pinjaman komersial atas nama perusahaan. Totalnya mencapai 15 miliar rupiah. Uang yang Anda gunakan bersama Nona Salma untuk berfoya-foya. Itu uang perusahaan, bantah Irfan lemah. Betul. Tapi untuk mendapatkan pinjaman itu, kata Pak Taufik, Anda memalsukan dokumen persetujuan. Anda memalsukan tanda tangan Nona Anggita, yang saat itu masih menjadi salah satu pemilik saham. Pak Taufik mengeluarkan selembar kertas dan meletakkannya di meja. Ini adalah bukti dari laboratorium forensik. Tanda tangan ini palsu. Ini bukan hanya sengketa perdata, Tuan Irfan. Ini adalah tindak pidana. Irfan mundur selangkah. Kakinya menabrak kursi. Dia jatuh terduduk. Pemalsuan dokumen. Penipuan. Penggelapan. Anda menghancurkan hidup saya, kata Anggita pelan, tapi suaranya terdengar jelas. Anda mengambil pekerjaan saya. Anda mengambil rumah saya. Anda mengambil rasa percaya diri saya. Anda bilang saya sampah. Anda bilang saya tidak akan bisa apa-apa. Dia berjalan mendekati Irfan yang terduduk di lantai, lalu berjongkok di depannya. Menatap lurus ke matanya yang penuh teror. Sekarang, bisik Anggita. Lihat apa yang bisa Anda lakukan, tanpa kebebasan Anda. Anggita berdiri tegak. Dia menatap Rina di dekat pintu dan mengangguk. Rina membuka pintu kayu besar itu. Di ambang pintu, berdiri 2 orang pria berseragam polisi. Wajah mereka tegas dan profesional. Mereka melangkah masuk ke dalam ruangan. Irfan menatap polisi itu, lalu menatap Anggita. Wajahnya pucat seperti mayat. Salma, melihat polisi itu, menjerit histeris. Tuan Irfan dan Nona Salma, kata salah satu polisi. Kami dari kepolisian. Kami menerima laporan dari firma hukum Taufik dan rekan atas dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan dokumen. Anda berdua, kami tahan untuk dimintai keterangan. Jeritan histeris Salma menggema di ruang rapat yang mewah itu. Tidak. Ini salah paham. Irfan, lakukan sesuatu. Irfan. Tapi Irfan tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya terduduk lumpuh di lantai, menatap kosong ke arah borgol yang dibawa oleh petugas polisi. Kesombongannya telah menguap, digantikan oleh teror yang murni. Ini adalah akhir. Dia tahu itu. Para pengacara di ruangan itu diam, mengemasi berkas mereka. Pak Taufik memberikan map merah berisi bukti-bukti awal kepada komandan polisi. Semua sudah lengkap, Pak, kata Pak Taufik. Baik, terima kasih. Mari, Tuan, Nona. Silakan ikut kami ke kantor, kata polisi itu dengan tegas. Petugas itu memborgol tangan Irfan. Suara klik logam yang dingin itu adalah suara terakhir dari kebebasan Irfan. Petugas lain membantu Salma berdiri. Nona, Anda juga harus ikut. Aku tidak mau. Lepaskan aku. Anggita. Dasar pelacur. Kamu menjebak kami, teriak Salma, meronta-ronta. Anggita menatapnya tanpa ekspresi. Bawa mereka. Irfan dan Salma digiring keluar dari ruang rapat. Perjalanan mereka menuju lobi adalah parade kehancuran yang memalukan. Mereka melewati koridor lantai 50, digiring masuk ke lift pribadi. Di lobi, puluhan karyawan dan tamu yang berlalu lalang berhenti sejenak, berbisik-bisik. Resepsionis yang dulu menghina Anggita, kini menunduk dalam-dalam, pura-pura sibuk. Pasangan yang sebulan lalu tertawa merayakan kemenangan mereka, kini keluar dari Menara Sentosa dengan tangan terborgol, didorong masuk ke dalam mobil polisi yang menunggu. Di lantai 50, Anggita berdiri di depan jendela kaca raksasa, memandangi mobil polisi itu menjauh, menghilang di antara kemacetan Jakarta. Dia tidak merasa senang. Dia tidak merasa sedih. Dia hanya merasa lega. Beban di pundaknya telah terangkat. Berita itu meledak. Proses hukumnya berjalan cepat. Bukti yang dimiliki Anggita terlalu kuat. Laporan audit, kesaksian para pemasok, bukti forensik pemalsuan tanda tangan, dan proposal palsu yang Irfan berikan sendiri. Semuanya tak terbantahkan. Irfan dan Salma berusaha saling menyalahkan di pengadilan. Tapi hakim tidak terkesan. Putusan akhir jatuh 3 bulan kemudian. Irfan dinyatakan bersalah atas berlapis-lapis kejahatan, penipuan, penggelapan, dan pemalsuan dokumen. Dia dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Seluruh asetnya, termasuk perusahaan yang sudah bangkrut itu, disita oleh pengadilan untuk diserahkan kepada kreditur tunggal, perusahaan Anggita. Salma juga tidak luput. Dia terbukti secara sadar ikut menikmati hasil kejahatan dan bersekongkol.
Dia dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Rumah yang dulu mereka perebutkan, dilelang. Mobil mewah mereka ditarik. Mereka kehilangan segalanya. 1 tahun berlalu. Di sebuah penjara yang padat, seorang pria kurus dengan seragam narapidana sedang mengepel lantai koridor. Wajahnya kusam, matanya kosong. Kesombongannya telah luntur, digantikan oleh tatapan lelah. Dia adalah Irfan. Dia bukan lagi siapa-siapa, hanya nomor dalam sistem. Di tempat lain, di sebuah pabrik garmen di pinggir kota, Salma baru saja menyelesaikan masa tahanannya. Dia bekerja sebagai buruh jahit. Rambutnya yang dulu terawat kini kusam, diikat seadanya. Dia tinggal di sebuah kamar kos sempit. Setiap malam dia menangisi nasibnya. Menyalahkan Irfan, menyalahkan Anggita, menyalahkan dunia, tapi tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri. Dan di Menara Sentosa, Anggita berdiri di podium di ruang ballroom yang sama megahnya. Tapi kali ini, ruangan itu dipenuhi oleh wartawan, tamu undangan, dan puluhan wanita dengan mata berbinar penuh harapan. Hari ini adalah peluncuran resmi, Yayasan Cahaya Nenek. Sebuah yayasan yang didirikan Anggita dengan dana pribadi dari keuntungan perusahaannya. Yayasan ini, kata Anggita ke mikrofon, suaranya mantap dan penuh percaya diri. Hijab biru mudanya memancarkan keanggunan. Saya dirikan untuk nenek saya. Dan untuk semua wanita di luar sana yang merasa sendirian, yang merasa hancur, yang merasa tidak bisa apa-apa. Dia menatap ke hadirin. Saya pernah ada di posisi itu. Saya tahu rasanya diremehkan. Saya tahu rasanya kehilangan segalanya. Yayasan ini akan memberikan bantuan hukum gratis, pelatihan keterampilan, dan modal usaha bagi para wanita korban KDRT dan penipuan finansial. Kami akan membantu mereka bangkit. Kami akan membantu mereka mengambil kembali takdir mereka. Tepuk tangan membahana di seluruh ruangan. Pak Taufik, yang kini menjadi kepala Dewan Pengawas Yayasan, tersenyum bangga dari barisan depan. Setelah acara selesai, Anggita tidak langsung kembali ke kantornya. Dia punya satu tempat yang harus dikunjungi. Dia pergi ke desa. Gubuk reot neneknya kini sudah berdiri kokoh. Bukan lagi gubuk, tapi sebuah rumah kayu yang cantik dan asri. Anggita telah merenovasinya total, tapi tetap mempertahankan bentuk aslinya. Tempat itu kini menjadi rumah singgah pribadi Anggita, tempatnya mencari ketenangan. Dia masuk ke dalam. Dia berjalan ke dipan tua tempatnya dulu menangis putus asa. Dipan itu masih ada di sana, sudah dipernis ulang. Dia duduk di atasnya. Dia mengeluarkan buku catatan neneknya, yang kini selalu dibawanya. Dia membuka halaman terakhir. Nenek sayang kamu. Aku juga sayang nenek, bisik Anggita ke ruangan yang sunyi. Lihat, Nek. Aku sudah mengambil takdirku. Aku harap nenek bangga. Matahari sore menembus jendela, menyinari wajahnya. Wajah yang tidak lagi menyimpan luka. Hanya kedamaian dan kekuatan. Malam itu, Anggita kembali ke Jakarta. Dia berdiri di kantornya di lantai 50, memandangi gemerlap lampu kota yang tak pernah tidur. Dia bukan lagi Anggita yang hancur yang datang dengan bus. Dia adalah seorang ratu yang telah membangun kerajaannya sendiri di atas puing-puing kehancurannya. Dia teringat hinaan terakhir Irfan. Lihat aja. Tanpa aku, kamu itu sampah. Kamu gak akan bisa apa-apa. Anggita tersenyum. Senyum yang tulus, hangat, dan penuh kemenangan. Dia salah, batin Anggita, seraya memutar kursinya, menghadap meja kerjanya yang penuh dengan rencana-rencana baru. Tanpa dia, aku bisa menjadi segalanya.